bertemu lagi dengan saya di Rikata Kitchen. Nah, teman-teman, hari ini tuh dingin sekali ya, karena di sini lagi musim dingin memang. Nah, teman-teman, hari ini tuh saya ingin mengajarkan bagaimana membuat bubur yang praktis. Nah, kalau membuat bubur nasi itu biasanya kan memakan waktu yang cukup lama ya. Nah, ini saya akan menggunakan rice cooker aja sekali lagi, karena rice cooker itu bagi orang Indonesia itu selalu ada di meja dapur. Nah, ini bikinnya yang praktis aja, cemplungkan semuanya di rice cooker, udah selesai. Nah, bubur nasi ini sangat praktis dibuat karena selain disukai dari mulai bayi sampai dengan orang dewasa, bubur ini juga bisa dimakan dengan apa saja. Mau yang Chinese style, mau yang pedas, mau yang asin, mau yang Japanese style, mau yang Javanese style, apa saja bisa dimakan dengan bubur ini sesuai dengan selera teman masing-masing atau selera dengan apa yang mau dimasak hari itu, apa yang ada di rumah hari itu bisa dimakan dengan bubur ini. Tapi bubur ini juga enak loh, cuma dimakan begitu saja, kasih kecap atau sama telur sudah enak. Nah, sangat praktis. Kalau tidak ada waktu untuk masak, bikin bubur, kasih kecap dan telur, selesai. Nah, teman-teman mau tahu caranya? Yuk kita lihat videonya. Nah, teman-teman, ini adalah bahan-bahannya untuk membuat buburnya saja. Jadi basicnya saja ya buburnya. Nah, bahan-bahannya itu sangat sederhana sekali, seperti yang ada di sini nih. Ini kan ada beras ya, pasti ada berasnya ya. Nah, kemudian ada bawang putih ini yang sudah saya giling. Kemudian ada jahe, kemudian ada daun bawang yang sudah saya simpulkan aja. Kemudian di sini ada garam dan di sini ada kaldu ayam. Nah, kalau teman-teman nggak punya kaldu ayam, bisa diganti dengan air, diberi dengan kaldu bubuk. Bisa kaldu bubuk ayam, bisa dengan kaldu bubuk jamur, terserah teman-teman mana yang suka. Nah, teman-teman, untuk membuat bubur itu tipsnya adalah perbandingan air dan beras. Nah, ini saya pakai beras jasmine ya. Nah, perbandingannya kalau mau kental itu 1 cup beras, airnya 5 cup, menggunakan cup yang sama ya. Kemudian kalau mau agak encer itu 1 cup beras dan 8 cup air. Kalau mau encer lagi itu 1 cup beras dan 10 cup air. Nah, itu yang biasanya disajikan di rumah makan atau di Yamcha yang encer begitu yang namanya congee. Nah, itu tipsnya ya teman-teman. Nah, ini berasnya 1 cup. Saya cuci dulu ya. Nah, ini kaldu ayamnya ya. Saya menggunakan cup yang sama untuk mengukur berasnya tadi ya. Nah, kemudian supaya ada rasa, saya bumbui ini daun bawang. Saya pakai daun bawang yang besar, mungkin kalau di Indonesia ini namanya loncang ya. Saya ikat aja, saya cemplungkan di sini. Kemudian ini bawang putih saya kasih yang sudah saya giling, saya kasih 1 sendok teh. Jahe ya, jahenya enggak saya kupas, nanti jahenya tuh juga enggak akan dimakan. Dan kulit jahe itu sangat kuat baunya, sayang kalau dibuang. Tapi ini sudah saya cuci bersih sekali ya. Nah, ini jahenya saya cemplungkan aja di sini. Saya beri sedikit garam. Saya beri 2 sendok teh. Kalau mau lebih asin boleh diberi lebih banyak. Kita aduk rata. Nah, ini saya tutup, kemudian kita start. Teman-teman, nanti 45 menit kita cek ya, kita aduk lagi 45 menit. Tapi kalau sebelum 45 menit sudah mati sendiri dan belum matang, bisa diulang lagi. Jadi kita cek ya, karena kekuatan dari rice cooker masing-masing itu beda-beda. Nah, teman-teman, sembari menunggu buburnya matang, kita buat toppingnya ya. Nah, ini saya bikin toppingnya yang
Chinese style atau Hong Kong style, whatever ya namanya. Nah ini bahan-bahannya ada ayam, saya menggunakan ayam. Kalau teman-teman mau pakai daging yang lain juga boleh. Ini juga bisa diganti dengan seafood kalau mau pakai seafood ya. Nah kemudian di sini ada tepung maizena, kemudian ada bawang merah, ini sudah saya potong tipis-tipis. Kemudian ada jahe yang sudah saya giling, ada bawang putih yang sudah digiling, kemudian ada cabai. Nah cabainya ini pilihan ya, optional, kalau nggak mau pakai cabai juga nggak apa-apa. Kemudian ada daun bawang, kemudian ada kecap asin. Kemudian di sini ada jamur. Nah ini jamur yang kering. Nanti jamurnya ini bisa di rendam dengan air panas supaya lemas, kemudian baru kita potong-potong. Kemudian minyak wijen dan saus tiram. Kalau garam, merica, dan kaldu bubuk itu kan sudah biasa, itu sudah pasti ada. Nah itu saja teman-teman bahan-bahannya. Nah teman-teman, pertama-tama saya bumbui ayamnya dulu ya. Ini ayamnya bagian paha atas sudah dipotong-potong seperti ini, panjang-panjang, tipis-tipis. Nah ini saya beri sedikit kecap asin, merica, kemudian ini tepung maizena. Kalau ada yang mau cooking wine atau Chinese wine boleh ya diberi cooking wine. Ini saya tidak pakai cooking wine. Kemudian ini kita remas-remas, kita aduk rata ya. Nah ini kan sudah merata, kita diamkan dulu sembari kita siapkan bahan-bahan yang lain ya. Nah itu cabainya sudah saya potong-potong seperti ini, bawang merahnya, daun bawang. Nah ini jamurnya tadi, jamurnya kan direndam air panas. Nah udah lemas, saya peras, jadi harus diperas ya teman-teman, diperas, kemudian dipotong kecil-kecil, tipis-tipis seperti ini. Air jamurnya, air rendamannya tadi jangan dibuang karena rasanya enak, nanti dipakai untuk menumis ayamnya ini. Kita kasih minyak sedikit. Nah ini minyaknya udah panas, kita masukkan bawang putihnya ya. Kita masukkan bawang merah, kita masukkan cabainya, kita masukkan jahenya. Nah ini kita angkat ya, kita angkat dulu. Panaskan kembali wajannya, beri sedikit minyak lagi, tidak panas, kita masukkan ayamnya. Nah ini kita tumis sampai ayamnya matang ya. Oke, ini ayamnya udah matang, kita masukkan jamurnya. Nah ini kalau mau agak sedikit berkuah, ini tadi tidak dikasih air ya, karena ini airnya ini keluar dari ayamnya. Boleh dikasih air rendaman jamur tadi sedikit, seberapa banyak terserah ya. Kalau mau agak berkuah, diberi agak banyakan. Biarkan mendidih. Nah ini sudah mendidih seperti ini. Ini kita masukkan tadi ya, tumisan cabai dan bawang merahnya. Kita kasih merica dikit, saus tiram, dan bawangnya terakhir memang supaya segar. Saya beri kaldu bubuk sedikit, terserah ya, yang ini opsional. Kemudian minyak wijen,
Nah, kali ini boleh dicicipi rasanya. Kalau kurang asin bisa ditambahkan kecap asin atau garam. Nah, kalau sudah enak, udah kita matikan apinya. Nah, teman-teman, ini sudah matang. Sekarang kita lihat ya, seperti apa. Tuh. Ini keencerannya seperti ini. Kita lihat ya. Yang biasa orang disebut congee ya. Karena ini tadi 1:10. Jadi kalau 1:10 seperti ini. Kalau teman-teman mau lebih kental, jadi 1:8. Kalau mau lebih kental lagi 1:5. Jadi tergantung mau seberapa banyak. Nah, teman-teman, bubur ini bisa dibuat 1 atau 2 hari sebelumnya, masukin di kulkas. Makin lama atau waktu dia dingin, ini akan lebih mengental. Jadi kalau misalnya disimpan 1-2 hari, kemudian lebih kental dan mau diencerin, tinggal ditambah dengan air panas sedikit saja ya, untuk sesuai keenceran yang diinginkan. Nah, ini seperti ini biasa orang menyebutnya nih congee gitu. Nah, ini sekarang sudah bisa disajikan dengan pelengkapnya. Ini buburnya sudah siap. Nah, praktis banget loh, karena tinggal dimasukkan di rice cooker, ini jadi sendiri seperti ini ya. Nah, ini saya sajikan dengan beberapa topping di sini ya, macam-macam toppingnya. Mau gaya Korea. Nah, ini ada bulgogi di sini. Ini gaya Hong Kong. Ini yang tadi tumis ayam dengan cabai hijau dan cabai merah. Ini gaya Indonesia, teri kacang. Ini gaya Indonesia Manado dengan sambal roa ya. Nah, kalau yang suka pedas boleh ditambah dengan saus sambal, kecap asin, dan ini juga disukai anak-anak loh, karena ini bisa dimakan saja dengan telur seperti ini dan pasti anak-anak tuh suka banget. Nah, teman-teman, ini adalah satu menu yang lain lagi yang teman-teman bisa sajikan, dan ini bisa dimasak 1 atau 2 hari sebelumnya, jadi tinggal dipanaskan saja kalau pas akan dimakan. Nah, teman-teman, silahkan dicoba. Kalau suka jangan lupa untuk like, share, dan komen. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tanda loncengnya. Kami akan menyajikan menu-menu praktis setiap hari Selasa. Terima kasih, sampai jumpa di next video.